Selamat pagi para subscribers yang berbahagia. Pagi ini kita berjumpa kembali di suasana yang sehat ya di tengah pandemi. Saya berharap kita semua dalam lindungan yang Maha Kuasa. Jadi akhir-akhir ini ada beberapa pertanyaan ya yang simpel-simpel kepada saya yang mungkin saya juga bisa sampaikan secara secara narasi yang sederhana lah mengenai khususnya mengenai pertanyaan-pertanyaan berkenaan dengan hukum ya. Pertanyaan simpel sekali. Pak, apa sih Pak definisinya pungli, Pak? Pungli itu kan singkatan dari pungutan liar. Istilah pungli ini populer pada saat dulu ada mantan pejabat kita zaman dulu itu namanya Laksamana Sudomo ya. Pak Sudomo itu perkenalkan istilah pungli. Apa itu pungli? Ya pastinya singkatan dari pungutan liar. Jadi dalam anekdot hari-hari pungli itu sering dikategorikan kepada peristiwa-peristiwa yang sifatnya hari-hari yang terjadi ya, khususnya di lingkungan bawah gitu, lingkungan masyarakat bawah. Misalnya yang kita kenal dulu ada beberapa peristiwa ya, tentang adanya praktek suap menyuap ya, ada praktek juga bisa saja misalnya di jalan raya ya yang dilakukan oleh patroli ya, dilakukan oleh polisi lalu lintas, itu sering terjadi di jalan, dan kita juga mendengar itu di sosial media ya, sering gitu. Nah, begini, jadi kalau kita kaitkan dengan pungutan liar itu artinya apa? Dalam definisi hukum, pungutan liar itu adalah sesuatu peristiwa hukum yang antara orang yang dimintain pungli dengan yang dipungli itu tidak memiliki hubungan hukum. Jadi dia tidak memiliki hubungan hukum. Artinya tidak ada perjanjian, tidak ada kesepakatan, tidak ada aturan-aturan yang memang harus kita ikuti. Nah, jadi ada dua macam nih ya. Hubungan hukum itu bisa terjadi karena undang-undang ya, karena undang-undang itu artinya begini. Nah, ada aturan, terus kita harus ikutin. Contohnya ini yang sekarang ini ada PPKM, ya kan? PPKM itu kan aturan tuh, ya kan? Nah, kalau PPKM ini diselewengkan oleh petugas dengan si orang yang terkena pelanggaran PPKM ini melakukan suap terhadap yang bersangkutan, ini yang disebut pungli, itu karena undang-undang. Nah, ada juga pungli yang kita kenal juga di dalam lingkungan itu tuh untuk melancarkan sesuatu gitu loh. Kalau tidak dilakukan ya kerjamu tidak lancar gitu. Sering kita lihat itu, misalnya contoh di pelabuhan kemarin barusan mungkin 1-2 bulan yang lalu ya, terjadi pungutan liar di pelabuhan ya. Ini yang saya mau sampaikan, bahwa pungutan liar itu bisa terjadi karena ada aturannya ya, lantas disalahgunakan, atau tidak ada aturannya yang sudah menjurus kepada pemerasan. Nah, ini yang uppersing namanya. Ini yang di dalam hukum pidana itu disebut dengan pemerasan. Nah, pemerasan ataupun yang menyalahgunakan kewenangan ini sebenarnya sama-sama melawan hukum ya, sama-sama peristiwa melawan hukum. Hanya saja pungli yang kita sering tahu di masyarakat itu bersifat kecil-kecil, nilainya kecil ya. Padahal sebenarnya pungli itu bukan liar kecil besar ya. Ada juga pungutan liar yang dilakukan oleh oknum-oknum pejabat ataupun oknum-oknum aparat yang sudah bersifat memeras gitu loh. Banyak hal yang terjadi seperti itu. Jadi kesimpulannya, pungli adalah satu perbuatan tercela ya, yang menistakan pelaku ya, karena pelaku ya dapat saja dihukum secara pidana maupun hukum-hukum administrasi lainnya gitu loh. Nah, mungkin itu yang mesti saya sampaikan pungli ini ya. Mudah-mudahan apa yang
disampaikan bisa menambah wawasan kita semua. Kita tetap semangat dan sukses selalu.